Assalamualaikum kreator, bersama lagi dengan saya Amalia Rahman. Nah, untuk video kali ini saya akan berbagi pengalaman saat pertama kali membuat kue fondant tema safari. Ini kue yang saya buat saat anak saya usia 1 tahun. Nah, ini untuk pemula ya, jadi silakan menyaksikan. Oke, untuk pertama kalian perlu menyiapkan bahan fondant siap pakai. Nah, bahan fondant siap pakai yang saya gunakan ini beratnya 1 kilo dengan harga 40.000 per 500 gramnya. Tapi untuk harga di masing-masing wilayah itu berbeda ya. Ini di wilayah Pasuruan untuk 500 gramnya seharga 40.000. Jadi 1 kilo saya habis 80.000. Nah, kalian bagi-bagi terlebih dahulu sesuai kebutuhan kalian. Di sini saya menggunakan 500 gram fondant, itu saya beri warna hijau sebagai lapisan base cake-nya nanti. Nah, untuk pemberian warna itu juga kalian jangan langsung banyak, cukup 1 tetes sedikit aja. Kemudian kalian lumat-lumatkan. Nah, supaya tidak lengket biasanya saya pakai sedikit tepung maizena. Tapi untuk fondant ini tidak terlalu lengket kok, beda dengan kayak plastisin gitu. Nah, kemudian untuk selanjutnya kalian bisa ambil sedikit sesuai keperluan juga untuk membuat warna yang lain. Misal di sini saya mau membuat warna orange. Kebetulan karena saya tidak memiliki pewarna warna orange, jadi saya gabung antara warna merah dengan kuning. Nah, untuk pewarna yang saya gunakan itu adalah merek kupu-kupu. Karena dari search atau pencarian yang saya dapat ya, dari Cookpad, dari YouTube, itu yang bagus kupu-kupu. Nah, kemudian perlu diketahui dulu, jadi untuk mewarnai fondant itu kalian harus lakukan sehari sebelum kalian menghias kue. Jadi ini saya lakukan sebelum saya membuat base cake-nya, sebelum saya buat rotinya. Jadi saya buat mewarnai fondant terlebih dahulu. Nah, kemudian setelah selesai mewarnai semua, nanti silakan masing-masing fondant dimasukkan ke dalam plastik dan masukkan ke dalam lemari es. Tapi jangan di freezer ya, cukup yang di bawahnya saja. Ini kebetulan saya pakai lemari es yang khusus pendingin air minum. Kemudian kalau sudah dimasukkan ke lemari es, tidak perlu lama-lama, sekitar 8 jam saja. Kemudian kalian keluarkan, tetap masih dalam bungkus plastik supaya nanti tidak kaku. Tujuan dimasukkan ke dalam lemari es juga supaya warna dari fondant tadi menyatu dan tidak mencair gitu ketika kita menghias kue. Jadi yang pertama pokoknya kalian membuat warna fondant dulu sehari sebelum menghias, kemudian masukkan ke dalam plastik dan masukkan ke dalam lemari es, bukan di freezer. Nah, setelah itu baru kalian siap menghias. Nah, untuk yang pemula seperti saya tidak perlu menggunakan tools atau peralatan yang seperti yang profesional ya. Jadi di sini saya cukup menggunakan kreasi tangan saya sendiri dan 1 pisau kecil. Itu aja. Di sini saya coba membuat daun, saya bulat-bulat kecil, kemudian saya bentuk segitiga, kemudian saya letakkan pada hiasan kue. Ini kue yang sudah saya lapisi fondant hijau, tinggal saya hias. Nah, untuk menghias daunnya pun ini saya juga menggunakan pisau kecil gitu. Jadi kita bisa manfaatkan alat yang ada. Dan hasilnya pun juga lumayan kalau menurut saya sebagai pemula. Nah, ini saya coba buat kreasi seperti kayak hutan gitu ya. Jadi ada batang sama atau ranting sama daun-daunan. Nah, jadi ini yang saya warnai itu fondantnya ada warna coklat untuk batang, warna hijau untuk daun, untuk base cake-nya,
Warna hijaunya macam-macam ya, ada yang tua, ada yang muda. Dan saya beli pewarnanya pun juga satu, tinggal kita memberikan kapasitas atau volume pewarnanya aja yang berbeda. Kemudian ada warna kuning juga nanti saya gunakan untuk jerapah. Kemudian ada warna orange, warna abu-abu gitu. Jadi sesuai dengan keperluan kalian aja. Nah, lanjut ini kita akan membuat bentuk jerapah. Biasanya kalau misalkan saya pernah pengalaman ya beli kue fondant gitu, ternyata di dalamnya ada gabus gitu, ada diisi gabus. Kalau ini saya full pakai fondant. Ada yang mengatakan apakah itu enggak ini ya, enggak jatuh gitu ketika dihias di atas kue. Maksudnya apakah benar-benar kuat, kaku gitu. Nah, ternyata memang kaku kok, karena mungkin karena saya masukkan ke dalam lemari es dulu. Jadi fondantnya tuh bukan yang lemes gitu ya, bukan yang cepet jatuh roboh gitu. Dan itu pun juga supaya tidak roboh kita kasih tusuk gigi di dalamnya. Ini saya membuat badan jerapah, kepala dan juga kaki. Untuk kaki ini kita cuma buat ini aja, digulung-gulung tipis gitu dengan ujungnya runcing, kemudian kita bagi, kita jadikan kaki dan tangannya. Nah, untuk warna dari jerapah saya pakai warna kuning sama coklat untuk coraknya, serta nanti ada sedikit warna putih juga untuk bagian mulut ya. Nah, ini saya buat bentuknya dulu. Warna coklat ini saya gunakan untuk coraknya. Ini pun juga manual, jadi saya bulet-bulet, kemudian saya pipihkan, saya tempel. Kalau pada yang profesional itu kan ada alat sendiri, jadi dicetak lubang-lubang gitu ya, lubang kecil-kecil, tapi saya enggak, saya buat bulat-bulat aja, ada yang besar, ada yang kecil gitu. Jadi kalian kalau baru pertama kali buat kue fondant, kalau menurut saya sih ya, itu tidak perlu membeli alat-alat yang lengkap terlebih dahulu gitu. Jadi cukup pakai kreasi tangan aja sama satu pisau itu. Oke. Bagian kaki juga saya beri seperti kayak kukunya gitu. Kemudian di pinggirnya itu juga saya kasih pisau gitu. Saya kasih bilah pisau supaya kelihatan kayak kuku. Nah, kemudian untuk merapatkan, melengketkan antara kaki dengan badannya, kita gunakan air matang, jangan air mentah ya, karena kan ini fondant ini kan gula, bisa dimakan gitu. Jadi pakai air matang. Dan juga ini juga bersih kok, steril. Jadi ini saya sebelum mengkreasi, saya cuci tangan pakai sabun terlebih dahulu. Juga tempatnya juga dibersihkan terlebih dahulu. Di sini ada serbuk putih, itu adalah tepung maizena. Jadi supaya nggak lengket gitu aja. Sebenarnya nggak begitu lengket sih, cuma kan supaya enak aja gitu ketika kita menghias. Nah, sudah hampir selesai untuk jerapahnya. Nah, kakinya juga diberi motif ya, supaya kelihatan lebih hidup gitu. Sebenarnya mudah sih untuk menghias, sesuai dengan kreasi kalian aja. Kemudian kita buat bagian kepala. Di situ ya saya beri tusuk adalah untuk bagian telinganya. Sengaja saya tusuk supaya telinganya nanti ini lebih kuat nempelnya. Nah, seperti ini bagian telinganya. Kemudian ada lagi nanti warna coklat, saya buat tanduknya. Nah, ini saya buat kayak tabung kecil gitu ya. Itu buat tanduk dari jerapah. Ini sebenarnya masih ada revisi sih. Jadi nanti untuk bagian mulut itu saya beri fondant warna putih, kemudian baru saya hias dengan ini, dikasih lubang ya, dikasih lubang untuk hidung sama mulutnya. Nah, sedangkan untuk matanya itu nanti saya beri lingkaran kecil dari fondant warna hitam.
Nah, ini yang saya katakan tadi sebenarnya ini bukan hasil akhir. Jadi untuk muka jerapah ini ada yang saya revisi. Untuk matanya ini selain saya kasih titik dari fondan warna hitam, saya juga kasih fondan putih itu, jadi seakan-akan ada irisnya gitu ya, ada bagian matanya itu. Dan juga bagian mulut dan hidung ini sebenarnya saya kasih tambahan lagi yaitu fondan putih. Nah, kemudian untuk menempelkan antara kepala dengan badan, kalian buat lubang terlebih dahulu ya di bagian badan tadi dengan tusuk gigi, dan juga lubang pada bawah kepala. Jangan sampai nanti tusuk gigi tadi melebihi di atas kepala gitu ya. Nah, ini untuk animal kedua atau hewan kedua, yaitu saya mau membuat gajah dengan warna abu-abu. Nah, warna abu-abu ini saya ambil dari pewarna hitam yang saya kasih sedikit sampai dia berwarna abu-abu. Nah, lagi-lagi untuk melengketkan antara fondan satu dengan lainnya, yaitu dengan menggunakan air matang. Di sini untuk bagian kepala untuk bagian kepala gajah itu bagian belalainya itu saya jadikan satu, jadi tidak terpisah. Kemudian saya kasih guratan-guratan gitu ya untuk bagian belalainya dengan pisau. Nah, kemudian saya kasih lubang untuk matanya, saya tempelkan lingkaran kecil dari berwarna hitam seperti ini. Nah, kemudian untuk supaya lebih hidup, saya tambahkan lagi nanti fondan putih. Nah, untuk kalian bisa menggunakan warna lain boleh, bisa misalkan warna abu-abu dengan pink gitu ya, itu juga terserah kreasi kalian. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kita pasang ke badannya. Untuk membuat kaki dan tangannya hampir sama dengan kaki tangan jerapah. Oke. Nah, kemudian untuk yang ketiga kita akan membuat animal singa. Nah, untuk singa di sini warna yang saya gunakan adalah warna orange, kemudian warna coklat untuk rambut dan ekornya. Nah, untuk rambutnya di sini sama, saya juga tidak pakai cetakan, saya hanya memotong bagian pinggir lingkaran dari rambut singa itu dengan pisau. Jadi saya bentuk kayak bunga gitu ya, saya kasih guratan-guratan juga. Nah, seperti ini. Nah, itu saya murni dari pisau, bukan dari cetakan. Nah, kemudian untuk hidungnya kalian tambahkan fondan putih bulatan gitu. Nah, kemudian untuk tangan sama kaki si singa ini saya bedakan dengan jerapah dan gajah. Jadi untuk yang tangannya saya arahkan dari atas ke bawah, bukan dari samping-samping kayak kaki gitu ya. Nah, ini saya buat ekornya. Nah, seperti ini. Sudah jadi, tinggal kita mengkreasikan, menempelkan di atas kue. Nah, ini hasil dari hias fondan di atas kue yang sudah saya buat. Untuk lapisan dari kue saya buat fondan warna hijau, kemudian di atasnya juga saya buat ranting dan juga dedaunan dengan hijau yang berbeda, serta dari hewan fondan yang sudah saya buat saya letakkan di atas kue, dan ada tambahan juga pohon dan burung. Kemudian yang terakhir saya beri nama anak saya yaitu Rashid. Nah, semoga videonya bermanfaat dan bisa kalian contoh untuk membuat kue dengan tema safari. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.